Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saudara-saudara sekalian. Waalaikumsalam. 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 Selamat siang, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon maaf, suara saya suara saya tidak begitu fit pada hari ini karena saya kondisinya juga kurang fit pada hari ini. Ya, mudah-mudahan masih terdengar suara saya ya. Yang pertama, dari sebelum masuk pada mata kuliah, saya ingin tahu apakah video materi dari dari pembelajaran pada hari ini itu sudah ada diberikan atau ditempelkan di ULS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, sudah. Sudah, Pak. Oke ya. Jadi ya mungkin itu juga nanti bakal bisa membantu dari proses belajar Anda selain dari yang Zoom kelas ini. Ya, sekali lagi mohon maaf karena kondisi saya kurang sehat pada hari ini. Cuma memang karena kewajiban kita harus tetap profesional ya. Terima kasih atas kedatangannya dan kemudian kurang lebihnya nanti mohon maaf. Ya, kita mulai dengan ya seperti biasa, yaitu sinkronisasi dulu file, apakah filenya bisa jalan atau tidak, atau bisa ditayangkan atau tidak ya. Seperti beberapa kali yang telah terjadi, sulit untuk mengeluarkan share screen. Saya coba untuk sekarang ini share screen. Sebentar, saya jawab ada pertanyaan satu orang dulu. Oke. Ya, sekarang kita
Lihat, sebentar saya buka filenya tadi yang ini ya. Oke, kita. Nah, sekarang saya buka file ruang hasil kali dalam. Apakah slide-nya keluar? Keluar, Pak. Keluar. Keluar, Pak. Keluar, Pak. Sekarang saya akan slideshow. Apakah sudah berbentuk slideshow? Tidak, Pak. Tidak. Belum, Pak. Oke. Sebentar ya, mungkin harus diulang dulu mungkin. Saya ulang lagi, mohon sabar ya. Ini tampil lagi bentuk awal saja ya. Sekarang saya ulang lagi dengan slideshow. Apakah slideshow-nya muncul? Tidak, Pak. Tidak. Apakah slideshow-nya muncul? Tidak, Pak. Di saya sudah ada keluar slideshow dan sudah berpindah. Tapi pada tampilan Anda belum berpindah-pindah ya, belum bentuk slideshow ya. Belum pindah, Pak. Belum pindah ke slideshow. Oke. Ini juga belum berpindah. Apakah sudah berpindah ke slideshow? Tidak, Pak. Ya, ini kurang jelas ya. Kita ulang, ini yang terakhir kita coba ulang, kalau tidak ya nyerah deh. Kita mulai lagi, ulang lagi dengan ini tampilan awal ya. Ini berubah-ubah slide-nya ya, kelihatan ya? Iya, Pak. Berubah-ubah slide-nya, tapi masih tampilan awal. Sekarang saya mau slideshow. Apakah sudah berbentuk slideshow? Tidak, Pak. Ya, sudah. Kalau gitu memang oke. Oops. Sebentar, ini dalam posisi hang.
Oke, berarti memang tidak mungkin ya. Kita terpaksa main tunjuk saja ya, tidak bisa diberi marker dilakukan proses kayak disorot segala macam. Ya, kita mulai pada hari ini kita akan membahas bab 5. Bab 5 adalah ruang hasil kali dalam. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, halo. Suara putus-putus ya. Sudah kok, Pak. Sudah terdengar dengan jelas lagi ya. Sudah, Pak. Ya, makasih. Ini sekarang berarti kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab 5, yaitu ruang hasil kali dalam. Pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang ruang vektor. Ruang vektor yaitu ruang yang terdiri dari atau ruang yang didefinisikan sebagai himpunan dengan dua buah operasi, yaitu operasi jumlah dan operasi kali. Operasi jumlah antara dua vektor dengan operasi kali dengan skalar. Nah, pada intinya untuk yang ruang hasil kali dalam ini adalah kelanjutan saja dari ruang vektor. Ruang hasil kali dalam itu adalah bentuk khusus dari ruang vektor, atau ruang hasil kali dalam ini itu aplikasi dari atau penggunaan dari ruang vektor. Jadi kalau kita sudah mengetahui ruang vektor atau makna dari ruang vektor itu sudah tahu, maka yang ruang hasil kali dalam ini kelanjutannya saja. Nah, apa arti kelanjutan atau apa hubungan antara ruang hasil kali dalam dengan ruang vektor? Kita akan lihat penjelasan berikut. Pertama adalah definisi dari hasil kali dalam. Hasil kali dalam itu kita definisikan sebagai seperti fungsi. Ya, jadi kalau kita punya fungsi, Anda ingat fungsi dalam satu variabel, itu kan ada fx, y. Nah, di sini sebenarnya proses coret-coret itu penting ya. Tapi di sini saya tidak bisa coret-coret sehingga agak kurang mulus ya presentasinya. Suatu fungsi, kalau fungsi itu kan kita definisikan dari sebuah nilai x misalkan, kemudian menghasilkan nilai y. Nah, transformasi atau cara untuk menghasilkannya itu yang disebut sebagai fungsi. Sedangkan kalau ruang hasil kali dalam, yaitu jika kita mempunyai dua buah vektor, jadi kalau kita punya dua buah vektor yang berasal dari ruang vektor V yang real ya, yang real, maka yang disebut dengan hasil kali dalam itu adalah fungsi yang mengkombinasikan dua buah vektor itu. Proses mengkombinasikannya itu nanti bisa macam-macam. Nah, salah satu cara mengkombinasikan dua buah vektor ini nanti akan kita lihat, yaitu seperti kita melakukan operasi hasil kali titik pada waktu di dimensi 2 dan dimensi 3. Nah, jadi salah satu contoh fungsi dari hasil kali dalam ini nanti contohnya adalah hasil kali titik yang kita kenal pada waktu kita mengoperasikan vektor. Nah, artinya hasil kali dalam ini
itu bentuk yang lebih umum dari hasil kali titik. Karena ternyata tidak hanya satu cara untuk melakukan kombinasi dari dua buah vektor di ruang vektor real ini. Ya kalau banyak ya kalau nggak terbatas ya nggak asik, nggak ada maknanya juga, pasti harus ada batasnya juga. Nah, dia disebut dengan hasil kali dalam asalkan dia memenuhi syarat-syarat 4 buah seperti ini, yaitu syaratnya adalah dua hasil kali dalam itu yang didefinisikan sebagai fungsi real itu harus simetri. Yang kedua harus aditif. Aditif itu seperti kita melakukan proses di dalam penjumlahan terhadap perkalian. Kalau kita jumlahkan U dan V dioperasikan dengan W, sama saja dengan kita mengoperasikan U dengan W dan menjumlahkan operasi V dengan W. Homogen itu berarti K-nya bisa ditarik keluar dari perkalian dari salah satu vektornya. K-nya tarik keluar. Kemudian nilainya selalu positif atau nol. Khusus untuk yang nol, hanya jika vektornya adalah vektor nol. Nah, proses ini lagi hang, sebentar tunggu. Ya. Karena saya melihat sendiri, tampilan saya sendiri juga putus-putus. Oke, kita sekarang definisikan ruang hasil kali dalam. Suatu ruang vektor real dengan hasil kali dalam disebut sebagai suatu ruang hasil kali dalam real. Artinya apa? Yaitu kita punya ruang vektor real yang berasal dari definisi yang ada di bab 4 sebelumnya, dan sekarang kalau kita tambahkan suatu hasil kali dalam, jadi artinya operasi di ruang vektor di himpunan V ini sekarang jadi 3. Yang pertama, ya, saya menunggu sampai tayangan saya sendiri tidak lagi putus-putus, karena saya merasa kalau tayangan di tempat saya putus-putus melihat wajah saya sendiri, berarti Anda mendengar suara saya pasti putus-putus. Oke, saya ulang. Suatu ruang vektor V, ruang vektor real V, dengan suatu hasil kali dalam disebut suatu ruang hasil kali dalam. Nah, artinya gini, jika kita punya ruang vektor real yang ada di bab 4, kemudian kita tambah dengan suatu hasil kali dalam atau suatu fungsi yang tadi kita nyatakan sebagai sifat dari hasil kali dalam, maka gabungan mereka nanti disebut sebagai ruang hasil kali dalam real. Aduh, putus-putus terus nih kelihatannya. Saya kurang mengerti nih, kenapa entah jaringan, entah apa gitu yang tidak stabil atau apa. Oke, gimana pun tetap jalan ya.
Jadi saya ulangi, suatu ruang vektor real ditambah dengan suatu hasil kali dalam, suatu hasil kali dalam, maka gabungan mereka disebut dengan ruang hasil kali dalam real. Artinya, ruang hasil kali dalam real ini sekarang itu memuat atau di dalamnya pasti ada ruang vektor ditambah dengan satu hasil kali dalam. Jadi artinya di dalam V ini nanti jadi di dalam V ini nanti ada 3 operasi jadinya, yaitu operasi tambah, operasi kali skalar, dan yang ketiga operasi hasil kali dalam. Nah, kalau ada tiga operasi itu, maka ruangnya sekarang dinamakan dengan ruang hasil kali dalam real. Jadi nanti Anda akan melihat saya akan pause, saya akan berhenti karena saya melihat tayangan saya sendiri putus-putus, itu artinya Anda akan menerima saya juga suaranya atau gambarnya putus-putus. Oke, kita mulai. Jadi ada jeda-jeda ya, daripada dengarkan suara putus-putus, ya mungkin melihat jedanya saja. Oke, sekarang kita melihat apa hubungan antara hasil kali dalam itu dengan hasil kali titik. Nah, tadi kan saya sudah membuka tadi bahwa hasil kali dalam itu ada hubungan dengan hasil kali titik. Ternyata yaitu hasil kali dalam itu salah satu bentuknya adalah hasil kali titik. Nah, ada bentuknya yang lain, cuma yang paling familiar yang kita kenal yaitu hasil kali titik. Hasil kali titik itu sebelumnya didefinisikan simbolnya seperti ini. U.V. Nah, kita bacanya U.V atau hasil kali titik U dan V. Itu bekerja di R2 ataupun di R3. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu bahwa U.V itu salah satu bentuk saja dari hasil kali dalam, maka U.V sekarang bisa ditulis dalam bentuk yang lebih umum atau bentuk dari hasil kali dalam, yaitu seperti ini. Ya, ini ya, ini adalah notasi untuk hasil kali dalam. Dan itu berarti juga notasi yang bisa digunakan juga oleh hasil kali titik. Contoh, dan lebih persis lagi, hasil kali titik itu kita namakan hasil kali dalam yang baku atau yang standar gitu ya. Yang lain-lain nanti ada sesuai dengan definisi yang diberikan. Tapi kalau yang standar, yang baku, itu adalah hasil kali titik yang kita kenal sebelumnya. Nah, misalkan ini kita punya 3 buah vektor ini, kemudian ada sebuah skalar, kita mau melakukan
Ya, kita mau melakukan hasil kali dalam. Karena yang dipakai adalah hasil kali dalam baku, artinya ini adalah hasil kali titik, ya. Hasil kali titik kita sudah tahu caranya, yaitu 2 kali 3 ditambah dengan min 5 kali 4, ya. Berarti 6 dikurang dengan 20, yaitu min 14. Sedangkan kalau ini berarti apa? U, KV, K-nya min 3, berarti dikalikan dulu dengan 3,14. Berarti kalikan, berarti min 9, kemudian min 12. Nah, baru lakukan hasil kali titik antara U dan KV ini, yaitu 2 kali dengan 9, kemudian min 5 ini dikali dengan min 12 yang kemudian dijumlahkan hasilnya. Nah, inilah hasil dari U, KV. Ya, sayang ya, tidak bisa saya coret-coret. Atau saya coba tidak ada fasilitas kalau tidak pakai slideshow. Ya, sekarang untuk yang U, hasil kali dalam antara U dan V tambah W, ya Anda bisa lakukan proses seperti yang ada. Kalau di bagian kiri, nanti V ditambahkan dulu dengan W, kemudian dilakukan hasil kali dalam dengan U. Tapi kalau yang bagian kanan berarti lakukan dulu hasil kali dalam masing-masingnya, kemudian ditambahkan. Nah, kemudian dibandingkan nilainya, apakah sama atau tidak. Harusnya sama. Anda bisa hitung sendiri. Nah, sekarang ada 2 buah vektor yang ada di ruang vektor R2. Kita diminta untuk membuktikan bahwa hasil kali dalam yang tidak baku ini itu adalah hasil kali dalam. Artinya ini masih boleh disebut sebagai hasil kali dalam. Ya, kita lihat bahwa bagaimana kita bisa membuktikan ini adalah hasil kali dalam. Kita kembali ke sifat dari hasil kali dalam, bahwa suatu operasi atau suatu fungsi dari dua buah vektor itu yang menghasilkan sebuah bilangan itu disebut sebagai hasil kali dalam jika dia memenuhi 4 sifat ini. Jadi soal ini berarti bisa kita jawab atau kita nyatakan dia hasil kali dalam dengan memperlihatkan bahwa 4 sifat ini terpenuhi. Simetri, aditif, homogen, yaitu 4 sifat: simetri, aditif, homogen, dan positif. Nah itu harus ditunjukkan di sini semua di rumusan ini. Jadi nanti kalau
U, hasil kali dalam U dan V. Bentuknya seperti ini. Kalau dibalik, hasil kali dalam V-nya taruh depan, U-nya taruh belakang. Berarti ini harusnya adalah akan menjadi V1, U1. Ini V2, U2. Nah, tapi kan antara V1, U1 dengan U1, V1 kan sama saja. Juga dengan U2, V2, V2, U2 kan sama saja. Artinya dia hasil kali dalam U dengan V sama dengan hasil kali dalam V dengan U. Berarti sifat 1 terpenuhi. Nah, demikian juga sifat 2, sifat aditif, sifat homogen, dan sifat positif. Jika keempat ya, jika keempat hal tersebut dibuktikan atau dapat ditunjukkan, maka ruang definisi untuk hasil kali dalam, definisinya berarti definisi ini adalah hasil kali dalam di R2. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sifat-sifat ya, sifat-sifat yang menyertai hasil kali dalam. Jadi sifat ya ini sifat asosiatif, sifat homogen dari arah kanan, kemudian sifat asosiatif pengurangan kiri dan pengurangan kanan. Ya, sifat-sifat ini sifat-sifat yang muncul kalau dia adalah hasil kali dalam. Ya, ini menunjukkan tunjukkan bahwa hasil ke dalam hasil ke dalam vektor 0 dengan V sama dengan vektor V kali hasil kali dalam dengan 0 sama dengan bilangan 0. Ini ditunjukkan dengan menggunakan sifat 52. Jadi memakai rumus ini ya. Jadi kelihatan kalau secara langsung tanpa memperhatikan ada contoh 52 ini, ya setiap dikalikan dengan vektor 0 kan harusnya seperti hasil kali titik kan pasti 0. Ya, tapi kita harus menggunakan contoh 52. Artinya yang kita pakai nanti rumus ya, yang kita pakai adalah contoh 52 ini. Ya, kemudian kita akan menghubungkan konsep dari hasil kali dalam dengan konsep-konsep lain yang sudah kita pelajari juga di aljabar linier. Contoh yaitu hasil kali dalam dihubungkan sekarang dengan panjang vektor. Kita melihat bahwa panjang vektor didefinisikan sekarang atau dikaitkan dengan hasil kali dalam adalah hasil kali dalam dirinya dengan U dengan dirinya sendiri dipangkatkan dengan setengah. Ini adalah hubungan atau kaitan antara panjang vektor dengan hasil kali dalam.
Nah, kemudian kita juga melihat sebelumnya rumus dari sudut antara dua buah vektor, yaitu arcus cosinus dari U didotkan dengan V, yang kita kenal dulu dot ya. Nah, tapi karena tadi kita sebutkan bahwa operasi dot sekarang dapat diganti dengan simbol dari hasil kali dalam. Di bawahnya tetap, yaitu panjang U dikali dengan panjang V. Anda kenal ini rumus dari sudut antara dua buah vektor. Jadi semua yang kita lakukan berikut ini adalah mengkaitkan antara hasil kali dalam dengan konsep yang kita kenal, konsep-konsep lain yang kita kenal di aljabar. Ya, oke. Kemudian kita melihat sifat dari dua buah vektor ortogonal waktu kita menggunakan konsep hasil kali titik. Dua buah vektor ortogonal jika mereka didotkan atau dilakukan operasi titik, hasilnya sama dengan 0. Nah, sekarang lagi-lagi kita tinggal mengganti dot itu dengan sifat atau dengan notasi yang lebih umum, yaitu hasil kali dalam. Dua buah vektor saling tegak lurus atau disebut juga ortogonal jika hasil kali dalam mereka itu sama dengan 0. 0 ini adalah 0 bilangan, yaitu bilangan 0 ya. Goyang-goyang. Ya, sekarang kita menggunakan konsep-konsep tersebut. Sekali lagi, contoh ini sebenarnya contoh seperti kita melakukan hasil kali titik. Jadi, Anda, karena yang dipakai di sini kan memang hasil kali dalam baku. Hasil kali dalam baku. Hasil kali dalam baku kita lihat ini ada U, ada vektor V di R3, kemudian panjangnya kita tadi sudah mendefinisikan sebagai hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri dipangkatkan setengah, gitu ya. Sedangkan sama juga dengan norm V. Panjang dan norm itu sama, ya, dua kata yang beda tapi artinya sama. Norm V dan panjang V. Nah, jadi kita dapatkan panjang U jadi panjang U adalah panjang U berarti hasil kali dalam U dengan dirinya sendiri pangkat setengah, sedangkan norm V berarti panjang hasil kali dalam V dengan dirinya sendiri pangkat setengah, atau hasil kali dalam V dengan V pangkat setengah. Sudut, nah sudut tadi kan sudah kita lihat sama persis seperti rumus di R2 dan R3, bedanya sekarang notasinya tidak lagi titik tapi adalah hasil kali dalam. Kemudian
Apakah dia ortogonal? Yaitu proses melihat hasil kali dalam U dan V ini sama dengan 0, apakah 0 atau tidak gitu ya. Nah, kalau dia 0 berarti ortogonal, kalau tidak berarti dia tidak ortogonal. Jadi sebenarnya kalau dia disebut sebagai hasil kali dalam baku ini, proses menghitungnya sama seperti proses hasil kali titik. Cuma ya, jadi prosesnya hampir sama seperti hasil kali titik, cuma bedanya dia sekarang simbolnya tidak lagi dot, tapi bentuk simbolnya seperti ini. Perbedaannya dalam penulisan simbol saja. Nah, sekarang sekali lagi kenapa kita harus memperkenalkan simbol atau memperkenalkan notasi dan definisi dari hasil kali dalam. Karena tadi, yaitu hasil kali dalam, yaitu konsep yang lebih luas dibandingkan dengan hasil kali titik. Sehingga dia siap untuk menerima definisi-definisi yang lebih luas. Contoh seperti ini. Kalau tadi kita selalu berbicara tentang ruang di R2 dan di R3 untuk menyatakan vektor-vektornya. Ya, kalau tadi kita selalu bicara tentang R2, R3 dengan operasinya ya terbatas pada operasi hasil kali dalam baku. Nah, sekarang kita siap atau bisa menggunakan vektor U dan vektor V yang tidak harus berbentuk R2, R3. Ini contohnya. Vektor U dan vektor V kita sekarang berada di matriks ukuran 2x2. Nah, bentuk operasi hasil kali dalamnya itu tidak ya per komponen juga, tapi kan komponennya jadi lebih banyak ini ya. Ada U1 kali V1, U2 kali V2, U3 kali V3, U4 kali V4. Kemudian ada norm U dan norm V. Kalau kita melihat standar, kita akan kesulitan untuk mendefinisikan apa maksud dari panjang dari matriks ini, atau panjang dari matriks 2x2. Nah, sekarang yang dimaksud dengan panjang dari matriks itu adalah dia dianggap sebagai vektor dia. Jadi panjang dari vektor dengan menggunakan konsep norm, dengan menggunakan konsep hasil kali dalam sekarang. Sedangkan ini bisa membantu kalau saya memakai white screen ya mungkin ya, supaya Anda bisa terbantu untuk mengerti maksud yang dari tulisan saya. Jadi kalau kita punya U, yaitu min 1, 0, 3, 2, dan V-nya yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, akan saya jelaskan dalam bentuk white screen ya. Pertanyaannya saya catat dulu. Karena belum saya persiapkan sebelumnya. Ya, oke. Kemudian saya stop, saya akan pindah ke saya pindah ke whiteboard. Apakah
Bisa melihat whiteboard semua? Mohon responnya, apakah melihat whiteboard? Bisa, Pak. Ya, Pak. Ya, ya ini sudah langkah terakhir ya, karena butuh untuk coret-coret, tapi dengan menggunakan share screen kayaknya kok ada hambatan. Ya, jadi saya ulangi tadi pertanyaannya, saya tulis di sini. Ini atau apa ya? Ini agak terlalu liar malah. Give up. Saya give up ya, sorry. Ya, saya teruskan saja ini ya. Ya, jadi norm U nanti Anda hitung dengan menggunakan mengganti mengganti V yang ada di sini dengan U. Kemudian hasilnya nanti dipangkatkan setengah, maka itulah nanti hasil dari norm U. Sedangkan norm V nanti dengan cara U yang di depan ini diganti dengan V, dipangkatkan setengah, itulah hasil dari norm dari V. Nah, kalau kosinus sudut, berarti hasil dari yang A ini, arcus kosinus dari hasil yang A ini dibagi dengan yang norm U ini dikali dengan norm V. Itulah nanti yang akan menjadi hasil di nomor C. Begitu kira-kira. Ya, sekarang kan yang terakhir, slide yang terakhir. Diketahui A 2, 1, min 1, 3. Manakah dari matriks berikut yang ortogonal terhadap A berkaitan dengan hasil kali dalam yang didefinisikan pada latihan 1? Kemudian B atau C. Jadi kayaknya milih ini ya. Jadi manakah dari matriks berikut yang ortogonal terhadap A berkaitan dengan hasil kali dalam yang didefinisikan pada latihan 1? Ya, ini adalah pendefinisian hasil kali dalamnya. Kemudian dikalikan A, dilakukan hasil kali dalam A dengan B. Apakah 0 atau yang A dengan C yang 0? Kalau kita lakukan langsung, hasilnya 2 kali 1 ya, kan sama-sama di komponen pertama. 2 kali 1 berarti 2, tambah dengan 1 kali 1 berarti 1, ditambahkan berarti 3, 0 kali min 1 berarti 0, tambahkan berarti 3, min 1 kali 3 berarti 3 tambah min 3 berarti 0. Ini A dan B ini adalah saling ortogonal. Dengan C kelihatannya nggak mungkin, karena angka yang negatifnya cuma satu tempat, yang lainnya positif. Tapi kita coba
2 kali 2, 4. Ditambah dengan 1 kali 1 berarti 1 ditambahkan yaitu 5. Kemudian ditambah dengan min 1 kali 5 berarti jadi 0. Tapi kemudian ada tambah dengan 3 kali 2 berarti 6. Jadi totalnya 6. Nah, ini kan berarti tidak 0, berarti dia tidak ortogonal. Jadi yang ortogonal itu antara A dan B saja. Yang ketiga, andaikan suatu R3 dengan hasil kali dalam baku. Untuk nilai M, berapakah U sama dengan MM1 dan V sama dengan M56 ortogonal. Ya, ini sebenarnya sudah ada di UTS Anda yang kemarin nilainya masih berusaha keras untuk dihasilkan. Salah satunya contoh soalnya seperti ini memang bentuknya hampir sama. Kalau sebelumnya itu hasil kali titik biasa, yaitu dikalikan mereka secara hasil kali titik, nah disamakan dengan 0 karena dia harus ortogonal. M yang mana saja yang harus memenuhi. Nah, ini kan pertanyaannya. Yaitu berarti M kuadrat tambah 5M tambah 6 sama dengan 0. Kira-kira jawabannya apa? Yaitu M tambah 2 dikali dengan M tambah 3 sama dengan 0. Yaitu berarti M-nya min 2 atau min 3 ya. Oke, tapi ya terus terang ya, dengan kondisi kualitas jaringan atau entah dari Zoom-nya gitu yang kurang bagus, sehingga share screen yang harusnya merupakan andalan dari aplikasi ini tidak berjalan dengan baik. Terus terang pada hari ini cukup challenging buat saya ya, sesuatu yang keadaan yang sangat-sangat tidak mengenakan buat saya. Kondisi badan yang kurang sehat, juga ternyata aplikasinya rewel. Dari minggu kemarin sebenarnya atau di jurusan TI sebenarnya sudah dipertimbangkan atau diusahakan dibicarakan tentang bagaimana kalau tidak pakai Zoom, karena rupanya ketika mereka mengupgrade Zoom ini mereka menyebut ini mereka sudah mengupgrade Zoom yang versi 5.0. Tapi ternyata ada bagian-bagian yang kemudian justru menjadi error. Mereka kayaknya ingin meningkatkan security-nya, tapi ternyata pada fitur-fitur tertentu itu ada yang bermasalah. Nah, kalau saya merasa dari minggu kemarin atau 2 minggu yang lalu itu ya di share screen ini yang jadi masalah. Selalu putus-putus dan kemudian ada saja masalah sehingga tidak mulus apanya. Nah, seperti Abdul Jabbar bilang di sini pakai Google Meet. Ya, memang sudah banyak pertimbangan apakah pakai Google Meet, apakah pakai Teams, Microsoft Teams gitu ya. Ya, tapi masalahnya kita sudah berada di tengah gitu ya. Sudah pertemuan ke-11. Nah, ya kalau bagi Anda yang mudah untuk berubah proses mendownloadnya atau proses untuk belajarnya mungkin tidak ada masalah gitu, tapi bagi yang untuk mendownloadnya saja sulit misalkan, ya tentu untuk merubah ke software yang baru akan jadi kesulitan.
apalagi harus buat akun atau mempelajari macam-macam yang baru, mungkin bagi sebagian orang tidak secepat bagi yang lain. Ya, jadi agak sulit. Nah, ya cuma saya coba dalam minggu ini, apakah masih rewel seperti ini gitu ya. Saya coba mencari cara atau mencari solusinya. Kita harapkan minggu ini mungkin ya Zoom-nya menjadi lebih stabil atau tidak ada masalah dengan fitur-fiturnya. Ya mohon maaf ya dengan keterbatasan yang saya punyai pada hari ini. Saya berusaha untuk menyajikan yang terbaik, tapi rupanya kondisi tidak memungkinkan. Ya mohon maaf sekali lagi atas kekurangan pada presentasi pada hari ini. Saya tutup, saya closing untuk presentasi pada hari ini. Kalau masih tidak jelas karena keadaan tadi, Anda coba untuk menonton video yang sudah diunggah oleh Bu Endah, atau kalau tidak baca lagi slide-nya. Kalau memang ingin penjelasan saya langsung dan kemudian masih belum jelas dengan apa yang tadi saya sebutkan, Anda bisa japri saya untuk saya beri penjelasan atau saya beri masukan. Ya mungkin ada soal-soal yang sudah Anda kerjakan, bisa Anda tanyakan pada saya. Ya demikian, saudara-saudara sekalian, pada hari ini pertemuan ke-11 tentang ruang hasil kali dalam. Oke. Silakan untuk unmute. Suaranya semacam yang tadi unmute ya. Terima kasih Pak Azrul. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Sehat selalu Pak. Ya, Pak. Jiwa. Terima kasih Pak.